Saya akan nyalakan bisa dilihat PowerPoint-nya? Ini browser. Oh, oke, sudah. Sudah? Oke. Ya. Oke. Teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara diselenggarakan oleh Pusat Studi Sumber Daya Manusia, yaitu PSSDM, yang pada webinar kali ini kita mengangkat topik sosial media manajemen untuk Facebook Ads untuk UMKM. Nah, teman-teman yang di sini yang hadir, pastikan minggu depan juga akan hadir karena kita juga ada sosial media manajemen untuk Instagram, untuk UMKM di minggu yang akan datang. Jadi teman-teman yang hadir hari ini mudah-mudahan teman-teman dapat mengambil ilmu-ilmu yang dimiliki oleh dari narasumber kami, yaitu Pak Agung Saputra dan Mas Deva Handojo. Dan pada hari ini kita akan bergembira sekali karena saya senang sekali yang mendaftar ternyata sudah, yang registrasi sudah lebih dari 100, karenanya kami akan membuka live YouTube di PSSDM, sehingga nanti kalau teman-teman yang terlambat mungkin bisa langsung masuk ke Zoom kami, ataupun juga bisa bergabung di link YouTube kami. Teman-teman, sekedar mengingatkan sebelum kita mulai, acara ini diselenggarakan berkat kerjasama PSSDM dengan PT Jamkrindo dan DigiPro. Terima kasih atas supportnya. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan siapa itu Pusat Studi Sumber Daya Manusia. Oke, PSSDM kalau kita sebut singkatannya PSSDM ya, itu adalah yang didirikan oleh Dr. Fahmi Idris, Profesor Dr. Mahmudin Yasin, Profesor Dr. Bejo Suyanto, dan Profesor Dr. Muklis Erludin. Semuanya ini adalah pendiri Pusat Studi Sumber Daya Manusia yang dimana alumni dari Universitas Negeri Jakarta. Kami semua bergabung dari PSSDM karena kami memiliki misi yang besar, yaitu ingin sekali mengaplikasikan ilmu yang kami miliki dan tentunya mengembangkan SDM Indonesia untuk siap menghadapi globalisasi. Jadi program PSSDM banyak sekali. Kami juga memiliki lembaga sertifikasi profesi yang di mana kami bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Kami memiliki cluster atau skema untuk humas, marketing, untuk trainer atau menjadi guru, dan juga menjadi kepala sekolah atau pelatih dari training. Nah, kami juga mengembangkan konsultan pengembangan manajemen pendidikan, konsultan manajemen UMKM. Jadi kami adakan training-training, coaching-coaching, baik itu in-house maupun dilakukan melalui webinar. Kami juga melakukan beberapa research atau penelitian, juga kami memiliki penerbitan buku. Kami aktif bekerja sama dengan berbagai instansi yang hari ini kita bekerja sama dengan Jamkrindo dan DigiPro. Kalau ini kita juga ada workshop online untuk para pendidik dengan IC dan kelas kreatif. Ini juga kita sudah berlangsung lama untuk kerjasamanya. Jadi ini setiap 2 minggu sekali kita akan bertemu. Bahkan nanti jam 1 jika teman-teman yang dari dunia pendidikan ingin bergabung, bisa bergabung dengan kami. Ini adalah jadwal kami nanti siang pada pukul 1 pagi, yaitu membaca kreatif dan menyenangkan dengan Nearpod. Apa itu Nearpod? Nearpod yaitu salah satu digital tools yang ada yang bisa dipakai untuk para guru, sehingga para guru tidak akan kehilangan kehilangan opportunity atau kesempatan untuk terus mau belajar bersama PSSDM bekerja sama dengan IC Learning dan kelas kreatif. Nah, ini juga kami bekerja sama dengan DigiPro dan juga dibantu oleh Jamkrindo mengadakan sosial media manajemen, yang dimana kalau hari ini tentang Facebook, minggu depan dicatat waktunya itu mengenai Instagram Ads ya, advertising. Oke, teman-teman, sepertinya sudah sering sekali ikut webinar. Tentunya saya tidak akan panjang lebar bercerita tentang tata tertib. Teman-teman mohon mic-nya di mute supaya untuk narasumber bisa bebas memberikan
memberikan materinya. Teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom chat dengan menyebutkan nama, asal instansi atau UMKM dari mana, ataupun dari universitas mana, ataupun dari sekolah mana, dan dituliskan pertanyaannya. Kalau memang tidak ada, boleh juga dituliskan dari daerah mana. Pertanyaan yang terpilih nanti saya akan bacakan dan saya akan komunikasikan dengan host, dan kalau ada hal-hal yang teknis itu bisa nanti Mbak Eka selaku admin dari PSSDM akan membantu, baik itu melalui kolom chat ataupun di WA Group. Teman-teman yang sudah ingin mendapatkan e-sertifikat dari kegiatan hari ini bisa menghubungi Mbak Eka dan kita akan memberikan linknya di chat dengan mengeluarkan biaya Rp50.000. Tapi ini ada impact-nya, kalau nanti meminta e-sertifikat, DigiPro akan memberikan voucher sebesar Rp500.000. Jadi teman-teman silahkan kalau ingin mencoba untuk mendapatkan voucher dari DigiPro, silakan melink dengan e-sertifikatnya untuk mendapat e-sertifikatnya. Teman-teman yang harus mendapat tanda atau mendapat bukti kalau mengikuti kegiatan ini, teman-teman harus mengisi absensi virtual yang kami berikan di link ini, yaitu di daftar hadir seminar online Facebook Ads, dan kemudian kita juga meminta nanti di akhir acara, kami juga akan mengulang link ini untuk memberikan feedback kepada kami. Jadi teman-teman, feedback ini akan sangat mendukung untuk PSSDM berjalan menjadi lebih baik dalam melakukan webinar-webinarnya. Jadi teman-teman silahkan bantu kami untuk menjadi lebih baik dengan mengisi form feedback-nya. Dan tidak kurang lagi, PSSDM akan memberikan hadiah yang menarik jika teman-teman merasa, aduh saya sangat senang nih bertemu dengan Mas Agung dan Mas Deva nih, dan harus menuliskan menuliskan semangatnya, menuliskan kegiatan positifnya tentang kegiatan hari ini di Facebook atau Instagramnya dengan memberi hashtag PSSDM, hashtag Jamkrindo, hashtag DigiPro, hashtag Mas Agung Saputra, hashtag Deva Handojo. Nah ini kalau semuanya itu di hashtag dan diberikan ke kami, pasti nanti kami kirimkan hadiah yang menarik buat teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman, kita menyebarkan hawa positif, semangat positif, sehingga sumber daya manusia yang ada di Indonesia akan menjadi lebih baik. Oke, sudah tidak sabar, saya akan sedikit menceritakan tentang Mas Agung. Mas Agung adalah COO dari PT DigiKids Indonesia. Ya, beliau juga adalah seorang Project Director program 1 juta pengusaha cilik Indonesia. Jadi tidak salah kalau hari ini kita belajar dengan tim Mas Agung dengan juga Mas Deva. Latar belakang pendidikan Mas Agung ini dari IT di Universitas Bina Nusantara dan juga mengambil S2-nya yaitu di Universitas Budi Luhur. Tidak hanya pengalaman di kantornya sendiri, tapi juga memiliki pengalaman organisasi karena ikut bergabung dalam organisasi Kopi Tangsel dan Aptikom CEO Indonesia. Oke, ini menarik sekali. Nanti mungkin bisa sedikit cerita-cerita tentang organisasi yang juga yang diikuti. Mungkin kita juga bisa ya mendengarkan sharingnya. Nanti setelah Mas Agung memberikan paparannya, nanti juga akan ada dibantu dengan Mas Deva Handoyo yang akan bercerita tentang bagaimana memberikan advertising melalui Facebook itu sendiri, dan siapa itu Mas Deva. Mas Deva adalah seorang CTO dari PT DigiKids Indonesia dan juga beliau adalah Facebook dan Instagram Ads Specialist. Jadi ini kita tidak salah mengundang Mas Deva dan tim karena beliau adalah spesialis yang untuk kalau masalah advertising ini tentang Facebook dan Instagram ini jagonya ada Mas Deva. Pendidikannya Mas Deva adalah mengikuti ke kuliah atau S1 di Computer Science Animation, jadi yang bersifat animasi di Northumbria University ini di UK, United Kingdom. Wah, jauh sekali ya. Aduh, ini hebat sekali sudah bisa sampai ke luar negeri sebelum COVID ya. Dan yang saya senang adalah mau sharing kepada kita tentang
tentang advertising tentunya di Facebook untuk hari ini bersama kita-kita yang ada di UMKM. Oke, tidak sabar kita akan minta Mas Agung untuk share PPT-nya. Dan waktu kami persilahkan, kita nanti akan selesai setelah 1,5 jam Mas Agung. Jadi jangan lama-lama Mas Agung, biar nanti waktu tanya jawabnya selesai dan nanti banyak yang tanya-tanya. Oke, Mas Agung, monggo. Oke, terima kasih Bu Kapri. Selamat siang Bapak Ibu semua, teman-teman yang hadir pada pagi hari yang cukup cerah ini. Di tempat saya cukup cerah karena kita online, webinar dilakukan secara online. Pastinya ini mungkin teman-teman juga tidak hanya ada yang tinggal di Jabotabek, mungkin ada juga yang dari luar Jabotabek ya. Salam sehat pastinya dari saya untuk teman-teman semua. Pagi hari ini saya cukup senang, terima kasih untuk PSSDM yang cukup luar biasa sekali menjalankan kegiatan yang sangat positif dalam suasana yang masih cukup prihatin ya, karena kita lihat grafik COVID di negara kita masih cukup tinggi, tetapi pastinya kita tetap harus memiliki energi positif untuk bisa melawan itu semua. Mungkin saya coba share screen sebentar di sini. Oke, sudah terlihat ya sepertinya slide saya. Ya. Oke, jadi hari ini saya ingin sharing saja dengan teman-teman semua yang hadir di sini. Pastinya bicara soal Facebook Ads, knowledge-nya sudah bisa didapatkan juga di mana-mana. Tetapi saya dan juga Deva yang memang kesehariannya mengurusi terkait dengan ads, UMKM, kemudian digital marketing dan lain sebagainya, tentunya ingin sekali sharing dengan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Dan pagi ini mungkin saya ingin lebih menekankan kepada hal-hal yang sifatnya fundamental gitu. Kenapa fundamental? Karena ini kadang yang menjadi satu hal yang salah kaprah dalam, khususnya untuk teman-teman pelaku UMKM ya. Sering sekali saya diskusi atau mungkin saya komunikasi dengan teman-teman UMKM, kalau bicara soal digital marketing, bicara soal ads, itu ya udah kita ngikut arus aja deh, online ya online gitu. Padahal sebetulnya ada hal yang sifatnya fundamental yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita memang menjalankan apa itu yang namanya ads, apa itu yang namanya digital marketing gitu. Baik, mungkin tak kenal maka tak sayang. Tadi Bu Kapri juga sudah share profile saya. Saya sebagai COO di PT DigiKids Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, edukasi, dan juga kreativitas. Salah satu brandnya adalah DigiPro. Kemudian saya juga saat ini sedang menggerakkan satu program, 1 juta pengusaha cilik Indonesia, memberikan edukasi untuk anak-anak, terutama anak-anak Indonesia, karena konon katanya negara yang hebat itu adalah negara yang persentase jumlah entrepreneur-nya itu cukup tinggi ya, dan Indonesia sendiri baru 4% kalau saya baca di berita gitu. Jadi saya dengan DigiKids ingin membuat anak-anak Indonesia ini punya semangat wirausaha sejak mereka usia dini gitu. Jadi kami punya satu program namanya 1 juta pengusaha cilik Indonesia. Aktivitas saya juga di malam hari selesai berkegiatan mengajar di salah satu university swasta di Jakarta. Background saya tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Kapri, IT juga saya ambil magister untuk bidang manajemen khususnya di ilmu pendidikan. Dan banyak sekali sebetulnya organisasi yang saya ikuti, baik sebagai anggota ataupun juga sebagai pengurus ya di Kopi Tangsel, komunitas pebisnis Tangerang Selatan. Saya juga aktif di sana, di Aptikom, Asosiasi Dosen Indonesia juga saya aktif di sana. Itu saja mungkin berkaitan dengan profil saya. Saya langsung saja masuk ke materi. Tadi katanya jangan lama-lama, jadi saya harus langsung masuk ke materi nih. Oke. Mungkin ini mungkin satu hal yang paling mendasar bicara soal Facebook Ads, bicara soal digital marketing secara keseluruhan gitu kan. Kita perlu tahu dulu customer kita ini sebetulnya ada di mana gitu ya. Customer kita ini ada di online kah atau ada di offline kah? Kadang beberapa teman-teman khususnya UMKM itu belum mengetahui secara pasti bahwa customer kita ini sebetulnya adanya di offline loh gitu. Customer kita ini sebenarnya adanya di online semua loh gitu loh. Karena
ketika kita nantinya akan menentukan strategi digital untuk bisa menjual produk kita di sana, tentunya kita harus tahu dua hal ini gitu, online atau offline. Dan ini nantinya akan mempengaruhi kepada goals dari campaign-nya kita gitu ya, goals dari ads-nya kita. Apakah itu nantinya akan ke awareness yang sifatnya hanya brand awareness gitu, atau nantinya akan ke yang sifatnya consideration seperti misalnya itu hanya untuk memview video kita gitu ya, atau hanya untuk mendownload aplikasi kita gitu ya, atau justru sifatnya itu conversion gitu ya. Kalau market kita itu memang ada di online, misalnya kita punya e-course gitu ya, kita jualan e-course gitu. Kalau kita jualan e-course, udah pasti marketnya di online, orang beli lewat online gitu kan. Maka goals-nya pun nanti conversion gitu kan dari ads yang kita buat gitu. Tetapi kalau misalnya market kita ini di offline, kalau teman-teman UMKM bilang semua juga bisa di online-in, betul, secara campaign bisa di online kan, secara digital marketing bisa di online kan gitu. Tetapi pembelinya itu nanti dari mana gitu? Apakah muncul dari online atau dari offline? Yang dari offline misalnya gitu ya, kalau kita ke Singapura mungkin kita suka lihat di Orchard Road tuh ada yang jual es krim potong ya. Dan sekarang kan banyak tuh di Indonesia juga yang jualan es krim potong ya, es krim potong Singapura gitu kan. Nah, es krim potong kan nggak mungkin dibeli secara online ya. Itu es krim potong kalau dibeli secara online, misalnya yang tinggal di Jakarta gitu, yang tinggal di Tangerang mau pesan es krim potong dari Jakarta, itu es krim udah keburu meleleh kan gitu. Jadi artinya itu pembelinya mau nggak mau harus offline gitu kan. Nah, goals dari strategi Facebook Ads nanti yang kita buat gitu ya, itu tentunya akan menentukan apa yang akan kita lakukan dengan Facebook Ads-nya kita. Ketika kita tahu siapa sih customer-nya kita gitu, ada di online atau ada di offline. Gitu. Jadi itu yang penting yang harus diketahui dulu oleh teman-teman yang ada di sini. Customer kita tuh online atau offline. Terus bukan berarti yang offline ini aku nggak bisa ngejalanin Facebook Ads, bukan. Tetapi nanti pada ujungnya adalah goals dari Facebook Ads-nya yang akan kita buat gitu. Artinya mungkin ini tidak bisa mengarah pada sales conversion secara langsung gitu ya. Tetapi mungkin nanti bisa diarahkan untuk sales visit gitu kan. Karena ini customer-nya adalah offline gitu kan. Tetapi untuk yang online mungkin ini bisa langsung diarahkan untuk sales conversion gitu dengan ads-nya kita. Nah, ini penting sekali gitu. Jadi jangan terus saya mau tuh bikin ads gitu, tetapi terus pengen langsung generate sales gitu dari ads itu gitu. Nah, itu perlu tahu dulu online atau offline gitu ya. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Facebook gitu? Saya berangkat dari satu data saja ya di sini. Ini data yang saya ambil dari Hotsuite ya. Hotsuite itu sebuah social media management yang mungkin teman-teman di sini juga sudah sering pakai untuk bisa memanage sosial medianya kita. Kita mau posting ya udah nggak perlu lah, yang simpelnya ya, kita mau posting udah nggak perlu lagi tiap hari post gitu kan, kita bisa scheduling via Hotsuite gitu kan. Facebook itu masih menjadi sosial media yang paling banyak digunakan gitu ya, yang paling banyak digunakan di dunia nih oleh masyarakat dunia gitu ya. Angkanya di sini teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya, 2.740 juta gitu ya. Artinya hampir 2M lebih. Kalau kita bilang sepertiga populasi dunia ini semuanya pakai Facebook gitu kan. Ini kan satu angka yang sangat luar biasa sekali. Dan kalau kita bandingkan dengan sosial media yang lain gitu ya, misalnya apa nih, Instagram gitu. Instagram ada di peringkat kelima. Secara pengguna, Facebook ini lebih potensial. Ya, secara pengguna angkanya Facebook ini lebih potensial. 2.740 juta. Ini di dunia kalau kita bicara dunia gitu kan. Nanti mungkin yang Indonesia Mas Deva akan bicara lebih detail di sana gitu. Kemudian berikutnya adalah kita lihat potential audience ya. Kita lihat potential audience. Saya ambil datanya juga dari Hotsuite nih. Januari 2021. Masih hangat datanya. 2,18 juta miliar ya. Ini apa namanya? Facebook itu bisa reach ya, bisa menggapai audiensnya gitu.
bandingkan dengan Instagram yang hanya 1,22 billion gitu. Jadi secara reach audience gitu ya, jangkauannya Facebook ya, jangkauan ads-nya Facebook ini jauh lebih tinggi dibandingkan jangkauan reach-nya si Instagram. Ini kalau kita bicara soal jangkauan gitu ya. Reach ini artinya iklan kita itu bisa muncul gitu. Iklan kita tuh bisa muncul di ininya kita, di feed-nya kita gitu ya. Iklan kita bisa muncul di feed-nya kita itu jangkauannya bisa sampai 2,18 billion gitu. Nah, secara quarter by quarter ya, ini reach Facebook Ads ini juga sangat bagus sekali angkanya gitu. Jadi tiap quarter tuh angkanya naik terus gitu. 2,2% tiap kuartal naiknya gitu ya. Jadi itu sebetulnya berbanding lurus dengan data dari si pengguna Facebook itu tadi. Data pengguna Facebooknya kan juga cukup tinggi ya gitu. Nah, ada satu data yang ini mungkin sering dilupakan bahwa ternyata Facebook juga menjadi social media apps yang banyak digunakan untuk melakukan streaming, video streaming. Jadi biasanya kita video streaming lewat YouTube ya. Nah, Facebook itu ternyata social media apps yang paling banyak digunakan oleh orang-orang untuk melakukan streaming. Ya, saya juga sama. Biasanya saya streaming di Facebook kalau nonton bola nih, teman-teman di sini. Kalau bolanya nggak disiarin di TV gitu ya, harus berbayar. Biasanya di Facebook tuh ada tuh streamingnya gitu. Artinya apa? Artinya masih banyak orang di dunia ini yang di handphonenya itu punya terinstall aplikasi Facebook gitu ya, dan mereka pakai aplikasi itu untuk salah satunya adalah melakukan streaming ya. Jadi ini Facebook dengan YouTube kalau dilihat udah jadi head to head nih gitu kan ya, dengan fitur-fitur terbarunya Facebook gitu. 19,5 jam per bulan itu rata-rata orang melakukan streaming via Facebook, dan bahkan beberapa webinar-webinar seperti yang kita lakukan hari ini pun di-streamingkan via Facebook gitu ya. Kalau kita lihat di mana namanya di Zoom pun kan bisa dikoneksikan dengan Facebook gitu. Artinya apa? Ada usernya nih. Kalau kita bicara Facebook gitu, ada usernya, dan usernya tuh gemuk banget gitu di sini. Banyak banget gitu di sini ya. Itu kalau kita bicara data. Sehingga apa? Pada kesimpulannya adalah satu, Facebook ini masih menjadi high scalability gitu ya, untuk kita bisa melakukan pemasaran lewat Facebook gitu ya. Yang kedua, Facebook juga ini bisa menjadi satu tools yang advanced targeting gitu ya, yang advanced targeting. Dan yang ketiga, tentunya dengan Facebook ini bisa push marketing, karena tadi sepertiga populasi dunia ini masih pengguna Facebook gitu ya, dan itu terus bertambah setiap tahunnya gitu. Jadi 3 alasan ini mungkin kalau saya bisa bilang why we should advertise our product on Facebook, ya ini gitu ya, penjabarannya. Kemudian berikutnya adalah ketika kita bicara ads gitu, why ads gitu kan? Kenapa ads gitu? Karena organik juga kan bisa, Pak Agung gitu kan. Nah, ini perlu kita lihat sekarang gitu ya. Ngapain harus bayar gitu kalau ternyata kita juga bisa posting produk kita itu di Facebook secara gratis gitu kan. Nah, kita coba lihat ya sekarang. Yang pertama adalah ini saya ambil satu data, lagi-lagi mungkin kalau teman-teman di sini coba deh masuk ke hotsuite.com. Hotsuite.com itu ada page blognya, itu bagus banget artikel-artikelnya gitu ya. Ini data atau informasi yang saya dapat bahwa di tahun 2021 si Facebook ini merubah algoritmanya mereka. Ya, algoritma yang saya coba ambil di sini ada banyak sekali algoritmanya yang berubah di Facebook, dan yang saya coba ambil di sini 2 hal. Yang pertama reach sama engagement, karena 2 hal ini yang juga penting pada saat kita melakukan iklan gitu ya di Facebook gitu. Jadi bicara soal reach, rata-rata reach untuk posting Facebook secara organik gitu ya di Facebook itu hanya 5,2%. Jadi kalau kita misalnya punya foto gitu ya, kemudian kita posting di Facebook, dan postingan itu kita lakukan secara organik tanpa melakukan iklan gitu ya, kita posting kayak biasa gitu. Nah, reach-nya, jangkauannya iklan tersebut muncul di feed-nya kita gitu ya, di feed orang lain, itu hanya 52% dari followers-nya kita. Jadi kalau kita lihat nih,
apa namanya, brand-brand besar itu followernya pasti jutaan bahkan puluhan juta ya, kayak McD 87 juta gitu followernya gitu ya. Tapi mungkin kayak produk-produk yang belum sebesar McD misalnya gitu ya. Saya ambil contoh misalnya apa ya, di Indonesia kebab Baba Raffi misalnya gitu. 14.000 follower gitu ya. Kemudian kalau saya baca data juga di awal tahun saya sempat baca datanya itu top 5 atau top 10 page dengan follower terbanyak di Indonesia itu rata-rata diisi sama individu, public figure gitu ya. Mario Teguh paling banyak 18,6 juta. Artinya kalau kita punya follower misalnya 10.000 aja deh gitu ya. Kita ambil 10.000 aja gitu. 10.000 kalau kita kalikan 5,2% itu artinya cuma 500. Jadi postingannya kita kalau dilakukan secara organik itu hanya akan muncul di 500 teman kita yang mungkin 500 orang teman kita itu ada aja yang mereka juga nggak aktif di Facebooknya gitu ya. Jadi teman-teman di sini bayangkan bahwa efektivitas ketika kita melakukan postingan secara organik itu sangat kecil sekali kalau bicara organik gitu ya. Yang berikutnya adalah engagement ya. Engagement ini indikatornya kan ada banyak ya, dari mulai like, follow, kemudian klik gitu ya kalau di Facebook, kemudian react gitu ya kalau di Facebook kan react gitu. Kemudian juga mention ya, mention brandnya kita kan bisa ya kalau di Facebook gitu, termasuk share dan juga komen pastinya gitu ya. Nah, engagement ini ya, engagement yang terjadi dari sebuah postingan kita kalau kita lakukan secara organik itu angkanya hanya 0,25%. Jadi Facebook itu menampilkannya ke kita hanya 5,2%, ke audiensnya kita hanya 5,2%. Sementara yang engage itu rata-rata hanya 0,25%. Jadi kalau tadi balik lagi dari 10.000 audiensnya kita, gitu ya, dari 10.000 followersnya kita, kemudian kita posting secara organik, itu yang engage paling cuman berapa ya? Cuman kalau 0,25% berapa? 25 orang ya kayaknya. Cuman 25 orang gitu. Bayangin. Sedikit ya. Sedikit banget gitu. Ini kalau kita lakukan secara organik gitu. Mungkin ini bisa jadi consideration buat teman-teman ketika misalnya teman-teman ingin melakukan kegiatan-kegiatan di Facebook yang menghasilkan tadi output tertentu gitu kan ya. Outputnya, nah tadi kan saya sudah sampaikan bisa bentuknya awareness, bisa bentuknya consideration gitu ya, bisa bentuknya conversion gitu. Nah, berikutnya adalah mungkin perlu saya tunjukkan juga bahwa ini kan brand-brand besar ya yang ada di slide, TikTok, Google gitu ya, Amazon gitu. Mereka juga melakukan iklan di Facebook. Jadi brand-brand besar yang mungkin kita semua udah tahu brandnya gitu ya, mereka juga melakukan iklan di Facebook. So this is a big question bahwa ada sesuatu yang memang bagus, yang memang potensial, yang memang bisa memberikan feedback gitu ya untuk brand tersebut sampai mereka masih tetap mau mengiklan di Facebook gitu. Ya, jadi ini juga mungkin why kalau kita bicara tadi why ads gitu ya. Jadi dua hal itu mungkin saya coba tunjukkan sama teman-teman gitu ya. Dan berikutnya adalah bicara soal organik, bicara soal paid, mungkin saya coba supaya lebih mudah kali ya. Saya coba gambarkan melalui circle ini. Jadi kalau kita bicara saya ingin mendapatkan audiens yang lebih luas gitu ya. Yang harus kita lakukan apa? Paid ads gitu. Ya, harus kita lakukan Facebook ads gitu. Untuk bisa mendapat jangkauan lebih luas, untuk bisa menjangkau audiens yang lebih banyak gitu. Kita lakukan paid Facebook paid gitu. Tetapi kalau hanya sebatas untuk brand awareness ya, untuk customer service, untuk relation building gitu ya. Ya organik juga udah cukup. Gitu. Jadi kalau Facebook kita jadikan sebagai alat jualan gitu ya. Kalau alat jualan kan otomatis harus memberitahu banyak orang nih gitu kan ya. Maka Facebook ad itu yang paling efektif gitu ya. Kalau misalnya Facebook kita jadikan untuk bisa mengenerate sales lebih banyak gitu ya. Otomatis kan ada
drive leads and conversion-nya di situ, maka Facebook Ads yang harus kita lakukan. Tetapi kalau Facebook kita ini kita pakai untuk customer service, jawab-jawabin keluhan pelanggan gitu, kan sekarang banyak ya sosial media dijadikan sebagai alat untuk customer service gitu kan ya, komplain dan lain sebagainya dilakukan lewat sosial media. Nggak usah paid, organik cukup. Why? Karena follower-followernya adalah memang member dari brandnya kita di situ. Gitu. Jadi kita nggak perlu lagi reach larger audience gitu di situ. Ya cukup audiensnya kita aja karena Facebooknya memang dijadikan sebagai customer service di situ. Gitu. Jadi mungkin ini supaya teman-teman punya bayangan nih bahwa basically ketika kita memutuskan untuk melakukan ads gitu ya, untuk memutuskan untuk melakukan ads, kita harus tahu dulu audiensnya kita siapa gitu ya, karena itu nantinya akan menentukan goals dari ads-nya kita. Kemudian kalau bicara Facebook, consideration-nya tadi saya sudah jelaskan, ini loh ada sekian juta orang gitu ya, yang memang mereka pengguna Facebook, dan bicara ads atau organik, ads ini ketika teman-teman memang di sini ingin menjadikan Facebooknya ini sebagai media untuk bisa mengenerate revenue-nya teman-teman gitu ya, maka ya paid sudah pasti yang harus dilakukan, karena secara conversion tadi, secara reach dan juga engagement itu sangat kecil sekali dengan menggunakan organik. Begitu. Dari saya itu, nanti mungkin lebih detail terkait dengan Facebook Ads, Mas Deva yang akan jelaskan. Seperti itu. Mantap. Thank you, Bu Kapri. Terima kasih Mas Agung. Sama, Kita langsung ya ke Mas Deva. Mas Deva, monggo. Ya, oke. Terima kasih Pak Agung, udah introduction-nya sudah cukup lengkap ya, teman-teman. Jadi kita bisa tahu juga background-nya kenapa orang-orang beralih dari offline ke online itu semuanya sekarang, apalagi ditambah COVID ini kan semuanya jadi geraknya online. Pergerakan kayak traffic di online itu semakin tinggi, dan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan semakin tinggi lagi. Jadi sebenarnya skill yang kita pelajari ini akan everlasting, bakal evergreen, dan juga akan selalu bisa dipakai untuk di masa depan. Nah, ini langsung aja aku akan share yang fundamental Facebook juga yang lebih dalam. Aku boleh coba screen share ya. Silakan. Ini teman-teman ngikutinnya bisa harus pakai laptop atau gimana, Mas Deva? Oh, enggak harus pakai laptop sih bisa. Oke. Oke, sudah muncul ya Facebook Ads Sudah. Fundamentals. Oke, seperti tadi yang sudah Bu Kapri juga introduction, perkenalkan lagi, saya Deva Handojo, saya adalah CTO dari PT Digix Indonesia, saya yang memegang Facebook dan Instagram Ads. Sebenarnya kuliah saya nggak terlalu berhubungan dengan Facebook Ads dan Instagram Ads, karena memang saya habis selesai kuliah, saya pelajari digital marketing ini. Sebenarnya dari sebelum kuliah, saya udah ada interest ke digital marketing. Karena itu saya pengen coba dalamin lagi, habis itu saya coba lihat apakah memang ada pekerjaan yang cocok untuk digital marketing ini, jadi saya pelajari itu lebih dalam lagi. Dan saya juga bersama Pak Agung, bareng-bareng juga ada, kita memegang Bian Digital Marketing Agency, yaitu agency yang menghandle digital marketing brand-brand. Jadi kita bisa menjalankan ads untuk mereka, kita bisa membuatkan konten untuk mereka, dan juga kita mempelajari funneling digital marketing perusahaan-perusahaan, dan consult apa yang harus dilakukan ke mereka. Oke, lalu apa nih yang kita bakal pelajarin hari ini? Hari ini sebenarnya cukup singkat, karena Bu Kapri juga minta kita harus tepat waktu ya. Tapi singkat itu kita bisa masukin ke 5 topik poin utama ini. Jadi yang pertama kita akan bahas apa yang terjadi di dunia online. Ini juga sudah dibahas sama Pak Agung tadi, sebagian besar. Lalu kita langsung masuk ke apa itu Facebook Ads. Lalu kita akan perbandingkan iklan konvensional dan iklan media sosial itu apa bedanya. Lalu keempat dan kelima itu adalah teknis Facebook Ads yang kita akan pelajari hari ini. Oke, nah jadi kita kembali ke data lagi, karena semua digital marketing itu adalah data. Karena
kita bisa olah data, kita bisa dapat solusi yang tepat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, tahun 2016 itu pengguna internet di Indonesia 132 juta jiwa. Ini hanya di Indonesia ya. Jadi itu tahun 2016, 5 tahun yang lalu. Lalu kita lihat data berikutnya pada tahun 2017, 143 juta jiwa. Jadi sudah nambah. Dan dari total populasi penduduk Indonesia itu udah nyampe 54%-nya. Jadi sudah lebih dari setengahnya bisa memakai internet ya. Lalu kita maju lagi setahun, dari tahun 2018, ada 171 juta jiwa. Naik lagi angkanya ke 64,8%. Dan ini hanya Indonesia lagi. Lalu kita langsung skip ke 2020, angkanya 175 juta pengguna internet di Indonesia, dan yang terkoneksi ke smartphone 338 juta. Jadi bisa aja satu orang punya 2 HP yang bisa untuk ngelihat internet, untuk mengakses internet. Dan semua iklan-iklan yang ada bergerak di dunia internet ini pasti akan masuk ke tampilan perhatian orang-orang Indonesia. Nah, ini grafik mirip yang tadi Pak Agung sudah share juga, tapi yang tadi Pak Agung share adalah yang dunia, dan saya kali ini share yang Indonesia. Jadi kalau di Indonesia, tetap nomor 1 masih YouTube, dan nomor 2 WhatsApp. Tapi kalau kita lihat di nomor 3 dan 4, Facebook dan Instagram juga memiliki angka yang cukup besar ya, 82% dan 79%. Jadi sebenarnya top 4-nya itu sudah angkanya lumayan mirip, dan mempunyai banyak masa yang bisa diakses di traffic itu. Nah, lalu apa itu Facebook Ads sendiri? Jadi tadi kita sudah lihat apa yang terjadi di dunia online 5 tahun ke belakang, dan sekarang kita lihat sebenarnya apa yang ditampilkan sih di dunia di top 4 platform itu. Nah, kalau kita lihat di Facebook Ads sendiri, kita kan pasti suka nge-scroll Facebook, lalu kita ngelihat ada yang seperti ini, yang ada tulisan sponsored-nya. Nah, yang ada tulisan sponsored atau create atau sponsored di kanan, di tengah yang lebih besar, itu semua adalah Facebook Ads. Jadi memang ada seseorang atau satu organisasi yang memasang iklan ini. Jadi mereka membuat page-nya, yaitu kalau di sini Infusionsoft, mereka tulis copywriting-nya, caption-nya, dan mereka upload gambarnya. Nah, lalu juga kalau yang di sini ada iklan jam, mereka jual di Amazon, dan mereka upload fotonya ke Facebook, lalu mereka tampilkan ke audiensnya itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, di sini saya ambil ada contoh iklan Shima Zero Club Indonesia. Lagi-lagi ada tulisannya sponsor, dan ini adalah bentuk iklan yang memang di-set oleh Shimijaro Club Indonesia ini untuk ditampilkan ke kita. Nah, jadi itu sebenarnya Facebook Ads secara garis besar. Apapun bentuk konten sponsor yang ada di Facebook. Nah, lalu kenapa ke Facebook gitu? Research-nya menunjukkan kalau 80% perusahaan besar, seperti tadi Pak Agung juga sudah mention, itu beralih ke beriklan ke Facebook dan Instagram. Nah, kenapa? Kenapa nggak balik ke TV lagi? Soalnya nonton TV sebenarnya masih lebih banyak daripada di internet untuk secara keseluruhan. Nah, ini yang menjadi pembeda dari media yang lama dan media yang baru, yaitu TV dan dunia sosial media. Kalau kita lihat di yang old, yang lama, TV, koran, dan newsletter itu ngarah ke satu bagian ke banyak orang, dan orang-orang itu saling punya koneksi. Tapi koneksinya masing-masing satu. Kalau kita lihat di sini, misalnya ada si A, dia bakal dapat berita tentang COVID, lalu dia ngasih tahu A, kalau dia ngasih tahu ke temannya B, kalau dia dapat berita COVID ini dari TV. Atau misalnya orang yang satu ini dapat iklan mobil bagus di koran, lalu dia kasih tahu ke temannya, ke satu lagi ada iklan bagus nih di koran. Nah, itu yang terjadi selama ini. Jadi satu orang melihat, dan dia akan ngasih tahu ke temannya beberapa, 1 atau 2. Nah, tapi ya kalau yang di media baru, di sosial media, karena semuanya itu online dan
kita punya data di sana, kita follow orang, kita like post orang, kita nonton video YouTube yang channel tertentu, kita ngepost di Facebook tentang berita-berita tertentu. Nah, semua data itu tercatat dan sangat akurat. Oleh karena itu, data-data itu bisa dicocokkan ke orang-orang yang mirip dengan kita. Jadi misalnya kita ngepost tentang nasi goreng di Facebook. Lalu ada orang lain yang kita juga nggak kenal. Kita nggak pernah tahu orangnya di mana, dan bisa aja itu di luar kota kita. Dia juga ngepost tentang nasi goreng. Nah, ada data-data yang sama nasi goreng dari Facebook kita dan misalnya dari YouTube atau Instagram mereka. Nah, data itu akan terconnect dan itu akan membuat satu grup, dibilangnya group of audience, yang bisa kita sebut sebagai lookalike audience. Nanti kita akan bahas ini juga. Jadi data-data itu yang dipakai oleh pengiklan untuk mengiklankan iklan yang tepat untuk orang-orang yang suka nasi goreng. Oleh karena itu, karena saking banyaknya pengguna di internet, jadi kalau kita lihat di sini, jaringannya itu semua terkoneksi. Jadi bisa saja orang yang suka nasi goreng pernah mention juga tentang ikan bakar. Lalu orang yang di ujung sana juga suka ikan bakar, dia bakal terkonek sama data yang sama itu. Jadi mereka bisa dijadikan satu audience group. Nah, kita lanjut. Kita bahas lebih dalam lagi. Kenapa kalau iklan konvensional itu berbeda dengan Facebook Ads? Nah, yang terjadi selama ini, pengiklan menitipkan iklannya di media, membayar untuk penonton medianya. Lalu dari medianya itu ditampilkan iklannya ke penonton dan calon customer. Nah, yang terjadi di sini sebenarnya iklan itu ditampilkan ke banyak orang. Tapi kalau kita perhatiin, kalau kita nonton TV, kan kita sering dapat iklan yang sama sekali nggak ada hubungannya sama kebutuhan kita. Misalnya kita misalnya kita sampo, kita sering dapat iklan sampo wanita kan ya di TV. Tapi kalau yang nonton cowok kan sebenarnya itu sama sekali nggak akurat. Kita sebagai pria kan nggak butuh sampo wanita. Jadi sebenarnya dari tingkat massalnya itu massal yang nonton banyak, tapi dari tingkat akurasinya itu rendah. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Facebook Ads. Nah, di Facebook Ads ada dua sebenarnya bukan hanya Facebook Ads ya, sebenarnya dari dunia internet marketing dan iklan-iklan online itu punya dua data sumber, yaitu dari platformnya sendiri, dari Facebook, Instagram, YouTube, atau website, atau cookies, itu yang kita sering accept kalau masuk ke website, ada cookies, dan data penggunanya itu sendiri yang terkumpul dari semua yang tadi. Nah, itu dicocokkan dengan calon customer yang punya data interest-nya sama dengan area iklan kita. Jadi misalnya kalau kita ngiklanin tentang sabun mandi, nah data-data pengguna yang suka ngepost tentang sabun mandi atau punya korelasi dengan brand-brand sabun mandi itu akan masuk ke sini. Dan juga semua data itu tertangkap di platformnya. Jadi kita punya satu area yang bisa kita ambil sebagian kecilnya untuk kita cocokkan dengan iklan sabun mandi itu. Nah, lalu baru dari situ iklannya dibuat untuk calon customer. Jadi sebenarnya dibalik urutannya. Kalau dulu iklan untuk semua, sekarang kita create iklan untuk orang-orang yang memang cocok dengan iklan kita, yang cocok dengan solusi yang kita bisa berikan. Jadi kalau misalnya mereka suka ngepost tentang problem mereka suka ngepost tentang kenapa nggak ada ini, kenapa nggak ada itu sebenarnya bisa jadi data yang tepat untuk pengiklan-iklan ini memberikan solusi yang ke mereka. Nah, karena sistem cara kerjanya itu berbalik 180 derajat, dan semua iklan itu sudah menargetkan orang-orang yang tepat di area iklan itu, maka iklan itu akan mempunyai kecocokan iklan terhadap penonton yang tinggi. Oleh karena itu, kenapa orang-orang banyak yang bilang
oh kalau misalnya udah dapat Facebook Ads yang benar pasti untung, pasti cuan. Soalnya memang mereka sudah memberikan produk-produk, mereka sudah memberikan solusi-solusi ke orang-orang yang memang butuh solusi itu. Jadi kalau di marketing ada istilahnya cost per acquisition ya, CPA. Jadi cost per akuisisi customer-nya akan turun karena iklannya akurat dan calon customer-nya juga tepat. Nah, oke. Jadi ini mirip yang tadi. Database kita, nah ini kita punya database, itu page-page yang kita like, orang-orang yang kita follow, ads-ads yang kita klik, yang kita memang kita tontonin terus, umur, tempat tinggal, informasi-informasi yang kita isi di Facebook, itu semua tercatat dan itu dikonekkan ke sistem platformnya Facebook, masuk ke datanya. Nah, lalu iklan-iklan yang tadi dicocok dengan database tadi, di-create untuk lookalike audience. Jadi, replikasi orang-orang yang mirip dengan calon-calon customer tersebut. Oleh karena itu, kenapa di digital marketing bisa eksponensial, karena kita bisa men-tap in sebagian orang yang memang mirip dengan customer yang sudah terbukti bisa beli produk kita. Jadi itu nilai tambahnya lagi di Facebook Ads. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tujuannya Facebook Ads itu sendiri. Kalau kita pecah, sebenarnya Facebook Ads itu mirip dengan marketing funnel ya. Jadi yang pertama ada awareness, consideration, dan conversion. Jadi kalau di marketing funnel kan kita bisa lihat yang datang paling banyak pasti di atas, yang cuma ngeliat iklan kita. Istilahnya cuma dapat brosur kita. Cuma ngeliat, oh kalau memang mereka suka, mereka simpan brosurnya, kalau mereka enggak, brosurnya ya dibuang. Itu awareness, jadi mereka tinggal aware oleh brand kita. Lalu yang kedua ada consideration. Nah, consideration ini adalah orang-orang yang ngambil brosurnya dan dibaca. Jadi mereka baca, mereka pelajari, brosur itu sebenarnya mau ngajarin apa sih, mau meng-offer produk apa sih. Nah, setelah mereka pelajari itu, ada yang masuk ke conversion, yaitu yang tahap terakhir. Di mana brosur itu membuat mereka, oh aku butuh nih, aku butuh solusi ini, aku punya problem yang bisa diselesaikan oleh produk ini. Nah, jadi mereka akan beli produknya, akan ambil service-nya, mereka akan do action. Jadi dari mereka consider, mereka mempertimbangkan itu, mereka akan convert ke action yang mereka akan lakukan. Nah, conversion ini banyak ya, bukan bisa dinilai hanya dari penjualan. Jadi kalau di website bisa untuk kita masukin email, kita masukin nomor HP, pokoknya kita memberikan sesuatu untuk brand tersebut, itu kita udah convert. Jadi ada action yang calon customer lakukan untuk ads tertentu. Itu bisa langsung dibilang conversion. Nah, jadi kalau dari audiensnya sendiri, awareness itu untuk orang-orang yang seperti apa. Jadi masing-masing tahapan di Facebook Ads punya tujuan yang berbeda. Nah, jadi kalau awareness, kita mengiklankan iklan kita ini untuk orang-orang, audiens yang belum pernah tahu tentang brand kita. Jadi kenalan pertama. Kita kenalan pertama, mereka tahu brand kita, mereka lihat bentuk iklannya menarik, mereka sebar ke teman-temannya, dan ini kita harus lakukan ke sebanyak-banyaknya audiens. Karena orang-orang ini belum ada koneksi sama kita, belum punya trust sama brand kita, jadi kita harus tebar jalannya sebanyak mungkin. Nah, lalu setelah yang pertama itu ada consideration, audiensnya sudah kenal brand kita, jadi saat mereka kenal brand kita, mereka mempelajari brand kita, mereka bakal lihat Instagram kita, mereka akan lihat website kita, mereka akan coba datang ke tempatnya, kalau tempat makan, mereka pelajari gitu. Lalu mereka intinya ingin tahu lebih banyak tentang brand yang kita iklankan. Nah, lalu orang-orang yang tepat untuk conversion itu adalah orang-orang yang audiensnya sudah kenal sama kita pertama. Yang kedua, mereka mempunyai masalah yang memang kita bisa selesaikan. Dan yang ketiga,
mereka sudah siap untuk membeli. Jadi either kita bisa berikan mereka promosi diskon atau promosi beli sekarang untuk dapatkan free satu lagi barangnya misalnya gitu. Itu akan membuat mereka terdorong untuk take action. Jadi tujuan dari conversion ini adalah membuat orang-orang yang udah connect nih, orang-orang yang sudah percaya sama kita, orang-orang yang sudah mempelajari brand kita, itu take action dan melakukan komitmen, kalau kita bilangnya. Jadi mereka percaya kalau barang kita bisa membantu. Nah, ini banyak orang-orang yang menggunakan testimonial di sini. Karena itu testimonial sangat social proof ya, testimonial atau social proof itu sangat efektif di dunia online. Karena kalau dunia online kan kita nggak bisa ketemu langsung, kita nggak bisa ngeliat barangnya langsung. Tapi kalau kita melihat testimonial orang lain, kita melihat bukti-bukti dari orang lain, kita bisa sebagai calon customer, kita bisa relate ke mereka kalau barangnya itu berhasil, kalau servisnya itu bagus. Nah, karena itu mereka percaya dan mereka convert pada akhirnya. Oke, lalu jenis-jenis Facebook Ads. Ini kita cepat aja, soalnya karena ini memang jenis-jenis yang bisa salah satu diambil, bisa semuanya bisa diambil, dan juga tingkat keakurasinya untuk jumlah orangnya berapa banyak itu juga beda-beda. Jadi yang pertama ada news photo ads, newsfeed photo ads. Nah, pasti kita sering lihat kan ini yang paling banyak di Facebook karena ini di halaman utamanya dan biasanya gambarnya besar-besar dan juga sering, biasanya setiap 3 post tuh ada. Nah, kelebihannya ini mudah untuk dibuat, jelas dan besar, sering muncul di feed pengguna Facebook, dan juga visualnya bisa menangkap perhatian audiens kita dengan baik. Nah, karena itu tujuan dari jenis Facebook Ads ini adalah awareness atau consideration, dan atau juga bisa conversion, karena ini adalah ads yang sangat universal. Tapi kelemahannya informasi yang bisa dimasukkan nggak sebanyak yang kedua ini. Yang kedua yaitu video. Nah, jadi kalau video kita bisa lihat nih, videonya sama seperti newsfeed, tapi bentuknya video. Jadi ada audionya yang kita bisa setel, kita bisa dengarkan, dan kita bisa ikuti terus. Nah, kelebihannya kita bisa memberikan banyak informasi dalam sekali tayang. Dan kalau di Facebook, kita juga bisa tahu orang-orang mana yang melihat video kita lebih dari sekian persen. Jadi misalnya, orang-orang ABC nonton video iklan kita lebih dari 50%. Nah, kita bisa tahu orang-orang group of audience people ini yang menonton video kita. Jadi kita bisa targetkan lagi untuk iklan berikutnya. Lalu kelebihan lainnya juga bisa menjadi lebih edukatif jika kontennya edukatif, dan juga bisa membawa audiens ke storytelling, ke skema yang kita mau arahkan audiens itu untuk melihat, karena itu sangat penting untuk membentuk persepsi customer sebelum mereka mempelajari brand kita lebih lanjut. Nah, karena itu tujuan dari newsfeed video ads ini lebih ke awareness dan consideration. Jadi mempelajari lebih dalam, memperkenalkan diri, memperkenalkan visi misi brand, atau memperkenalkan menunjukkan kelebihan produk, itu sangat efektif. Nah, yang ketiga, right column ads. Nah, ini adalah ads yang lebih kecil dan biasanya kliknya lebih dikit, tapi akurasi kliknya biasanya tinggi karena digunakannya untuk conversion. Bisa untuk awareness, tapi untuk conversion juga bisa lebih akurat, karena biasanya untuk retarget orang-orang yang memang sudah melihat ads kita sebelumnya. Nah, jadi tujuannya ini bisa untuk ngingatin audiens kita sama brand kita, oh ini selalu muncul nih di kanan kita. Lalu juga ada efek-efek muncul terus di halaman Facebook. Kan banyak yang sering bilang kan, kok saya dapat iklan ini terus ya beberapa hari gitu. Nah, itu biasanya macam-macam letaknya, dan paling banyak di yang kanan ini, dan juga cocok untuk melakukan promosi.
Nah, ini yang keempat. Ini yang lebih baru. Kita sebutnya carousel ads. Nah, carousel ini yang bisa digeser-geser. Jadi kalau di Facebook bisa digeser satu-satu, kalau di Instagram bisa di slide satu-satu. Jadi ada bentuk titik birunya ya, titik hitam atau birunya itu kecil-kecil di bawahnya. Nah, lalu tujuannya apa? Carousel ads itu sangat efektif untuk nunjukin produk showcase. Jadi ada banyak produk yang bisa ditampilkan dalam satu ads. Jadi nggak hanya satu foto yang bisa diupload ke sini. Orang-orang bisa ngelihat banyak variasinya, bisa juga di akhir dikasih promosinya. Nah, tujuannya ini efektif sekali untuk conversion karena langsung ke ini loh produknya dan ini ada promosinya. Ini variasi produknya, kalian bisa pilih ini semua gitu. Jadi langsung direct ngarah ke carousel. Nah, ini mirip sama carousel ads, tapi bedanya ada dikoneksi dengan website e-commerce ya. Jadi orang-orang bisa langsung klik shop now di sini kan karena ada harga dan ada shop now-nya, bisa langsung beli dan di redirect ke link pengiklan tersebut. Dan juga banyak variasi juga yang bisa dibentuk. Nah, jadi menunjukkan pilihan produk yang audiens suka dan juga harganya langsung bisa dibeli dan juga memperlihatkan variasi. Tujuannya balik lagi sama kayak carousel ads untuk conversion, untuk orang melakukan pembelian. Lalu ada slideshow ads. Slideshow ads ini yang foto bisa bergeser dikit-dikit, mirip video tapi lebih lama per fotonya. Jadi seperti presentasi gitu ya, yang bisa dilihat oleh orang. Nah, ini juga kelebihannya beda dengan newsfeed yang pertama, satu foto. Kalau ini bisa beberapa foto digeser dan ukurannya juga besar. Jadi bisa untuk penangkap perhatian orang dan juga storytelling lagi, balik lagi kita ke audiens kita. Kita bisa memberikan foto pertama nunjukin misalnya kalian butuh sampo untuk rambut rontok misalnya atau rambut ketombean, lalu di next slide-nya bisa ada ini loh, orang sudah pakai sampo A, dia dari ketombean jadi nggak ketombean misalnya gitu. Lalu yang ketiga promosinya, jadi calon customer bisa dibawa langsung dari titik A ke titik C dalam sekian foto. Dan tujuannya awareness, untuk membuat orang-orang sadar kalau, oh iya ini aku punya masalah ini, ternyata ada ya solusi yang bisa aku beli, aku ambil gitu. Nah, ini yang baru dari Facebook, Collection Ads. Collection Ads itu gabungan dari carousel dan juga product showcase. Jadi mereka bisa tampilkan video, mereka bisa tampilkan produk dengan harganya langsung, dan juga link-link yang dikoneksi di iklan tersebut bisa langsung ditampilkan di Facebook-nya sendiri, nggak perlu buka ke website lain. Jadi itu bisa menunjukin audiens kalau produknya itu langsung bisa dibeli, langsung ada promosi, langsung lagi ada diskon, dan tujuannya tepat untuk conversion. Nah, lalu terakhir ada experience ads. Ini yang jenis iklan Facebook yang terbaru, masih belum banyak yang pakai dan belum banyak juga yang saya perhatiin menggunakan ini. Inti dari experience ads ini adalah membuat bentuk ads itu beda dari ads lain. Jadi karena sudah banyak orang yang melakukan ads, audiens itu kebal sama ads kita kalau memang desainnya jelek ya. Kalau memang copywriting-nya jelek, mereka sudah tahu kalau ini iklan. Kayak kita dulu kita nerima brosur, kita ya langsung buang misalnya gitu, karena kita udah tahu nih pasti iklan, kita nggak butuh gitu. Nah, itu solusi dari Facebook, yaitu ini experience ads. Jadi mereka membuat experience yang unik untuk masing-masing ads, dan mereka bisa membuat logo mereka sendiri di sini. Mereka bisa buat brand kita di sini, dan itu bisa kita expose lagi ke apa sih tujuan dari brand kita. Kita mau ngajarin apa sih, kita mau memberikan solusi apa sih, itu bisa kita
tampilkan semua secara bebas, mau pakai video, mau pakai slideshow, mau pakai product showcase, itu bisa dibuat dalam satu experience ads ini. Cocok untuk awareness, karena orang-orang yang mengklik experience ads ini pasti akan mempelajari produk kita lebih lengkap dan lebih dalam lagi. Oke, jadi tadi sudah ada kita pelajari 8 jenis Facebook Ads, dan ini kita kasih bonus untuk 3 kunci sukses di Facebook Ads. Jadi kan banyak orang yang bilang, oh iya aku udah pernah coba Facebook Ads, aku udah pernah coba Instagram Ads, tapi boncos, nggak pernah dapat pembelian, nggak ada cuan, malah bakar duit doang gitu kan. Nah sebenarnya banyak yang hanya mempromot postnya itu balik lagi nggak sesuai sama yang tadi Pak Agung bilang, dan juga tadi saya jelaskan, masing-masing dari tahapan di dunia pengiklanan online itu masing-masing punya tujuan dan punya audiens dan kontennya sendiri. Jadi kalau kita buat konten yang misalnya langsung disuruh beli, tapi kalau orang-orang yang kita suruh beli itu mereka belum pernah lihat brand kita, mereka pasti bakal tinggalin. Jadi klik kita pun itu akan hangus. Kita bayar seberapapun itu juga nggak akan terjadi pembelian. Karena memang orang-orang yang kita tuju dengan iklan kita itu nggak tepat. Nah, itu yang kebanyakan terjadi di orang-orang yang melakukan digital marketing ini. Nah, jadi yang kunci pertama adalah kita harus beri informasi yang tepat untuk audiens yang tepat. Nah, jadi kayak puzzle gitu ya. Konten yang kita beri tepat, mereka misalnya butuh makanan, butuh minuman pelangsing, kita berikan orang-orang yang memang ingin kurus. Nah, kita jangan beri obat pelangsing untuk orang-orang yang memang sudah kurus, itu pasti mereka nggak akan beli karena mereka nggak butuh itu. Lalu yang kedua, pembeda iklan sukses dan gagal itu adalah storytelling. Jadi tadi sudah saya mention juga beberapa kali, storytelling itu sangat penting untuk membawa calon customer dari titik A ke titik C, dari nggak tahu kalau mereka punya problem, jadi tahu kalau mereka punya problem, dan juga bisa aja mereka sudah punya problem ini dan mereka belum tahu kalau selama ini tuh sudah bertahun-tahun ada solusinya, tapi nggak pernah diceritain aja secara benar. Jadi mereka miss poinnya dan mereka nggak jadi dapat produk itu. Nah, karena itu storytelling sangat penting. Iklan-iklan yang bagus itu adalah iklan-iklan yang nggak berbau iklan. Jadi iklan-iklan yang bisa relate dengan calon customer-nya. Orang-orang testimonial yang cerita tentang perjalanan mereka menggunakan produk ini, perjalanan mereka tentang bekerja sama dengan perusahaan ini, itu sangat powerful dibandingkan dengan hanya promosi, dengan hanya menunjukkan produk. Itu semuanya berbeda, dan itu menjadi pembedanya orang-orang yang beriklan sukses atau iklannya gagal. Nah, dan yang terakhir kuncinya adalah balik lagi ke funnel marketing. Satu tahapan perlu satu konten iklan yang unik. Jadi kalau kita lihat di sini, awareness kan yang tadi, itu ya kita kasih iklannya yang untuk awareness. Kita perkenalkan brand kita. Consideration, kita kasih iklannya yang untuk mengenal iklan kita lebih dalam lagi. Jangan langsung dikasih ke langsung disuruh beli. Orang belum tentu tahu produk kita, belum tentu dia udah pelajari lebih dalam. Dan conversion, dan kalau conversion kita tidak memberi dorongan untuk orang untuk membeli, mereka nggak akan membeli. Soalnya memang yang terjadi di dunia online, dan kita pun nggak sadar ya, itu kalau kita nggak disuruh klik di sini, kita nggak tahu kita bakal klik di mana. Jadi call to action, dorongan dari pengiklan untuk calon customer melakukan action tertentu, itu sangat penting di conversion. Karena tujuan di conversion adalah convert orang-orang yang memang sudah kenal dengan brand kita. Lalu di bawah itu ada loyalty dan advocacy. Dua itu adalah konten-konten yang untuk step terakhir, yaitu untuk memaintain customer kita supaya berulang lagi membeli produk kita,
meng-share produknya itu ke orang lain, mempost di Instagram, menjadi koneksi dan punya trust ke brand kita. Jadi mereka juga bisa mengiklankan produk kita secara bisa dibilang secara gratis karena kita nggak keluar biaya lagi, dan itu adalah bentuk marketing yang paling efektif, yaitu customer kita sendiri menjualkan produk kita. Jadi tujuannya untuk kita berakhir di loyalty dan advokasi ini. Oke, itu 3 kunci sukses Facebook Ads dan sudah selesai. Itu Facebook Ads fundamentals-nya. Kalau untuk tadi saya juga lihat beberapa ada yang tanya budgeting dan juga technical, itu juga kita bisa bahas lebih lanjut lagi kalau nanti ada webinar yang lebih dalam lagi ya, karena ini kan fundamentalsnya, jadi secara konsep dan secara garis besar kenapa dan bedanya apa, kenapa efektif, apa yang harus kita lakukan, step-stepnya, itu yang kita bahas di webinar ini. Jadi terima kasih sudah mendengarkan. Oke, terima kasih Mas Deva, Mas Agung. Wow, luar biasa. Ini Sabtu pagi hari ini saya merasa beruntung sekali ikutan join webinarnya Mas Deva dan Mas Agung, karena ternyata persepsi kita yang memakai masih iklan konvensional itu ini harus di brainwash dengan tadi Mas Agung dan Mas Deva. Ternyata ini kita sekarang nih harusnya mulai beralih. Dan saya suka yang slide terakhir dari Mas Deva adalah karena kita sendiri mengerti ya, kalau bicara Facebook itu biasanya cuma diisi dengan kegiatan kita hari ini, hanya sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan kita pada waktu minggu ini, tapi ternyata ini bisa menjadi sebuah kesuksesan kalau kita punya usaha, yang dimana kalau kita dalami sedikit, dan kita mau sedikit memperhatikan bahwa ternyata kita bisa membuat, harusnya ya kita bisa membuat iklan-iklan, tapi tadi yang seperti Mas Deva bilang, akurasi audiensnya itu harus disesuaikan. Kita ini baru tahapnya cuma mau promosi atau brand awareness saja, ataukah sudah harus diconsider, ataukah nanti sampai nanti untuk mereka bisa balik lagi dan bisa share. Dan ternyata ada teknik-tekniknya, dan saya merasa pagi ini saya mendapat wawasan ya. Jadi teman-teman yang tadi ingin bertanya silahkan, ini ada beberapa nanti saya akan bacakan, tapi yang saya mau ambil dari hari ini adalah 3 kunci sukses Facebook Ads itu adalah kita harus memberi informasi yang tepat untuk audiens, dan juga storytelling. Ini karena saya guru nih ya, saya selalu ngajarkan dengan storytelling, dan ternyata bermanfaat juga di Facebook ya. Jadi ini selalu bisa membedakan iklannya bisa sukses dan iklan gagal tuh dari storytellingnya. Bagaimana kita bercerita kalau ini barang tuh ini sebetulnya luar biasa. Jadi itu kita bagaimana kita menceritakannya. Dan tadi kita juga harus memperhatikan audiens kita. Wow, hebat sekali. Mas Agung, Mas Deva, ini ada pertanyaan, saya coba bacakan. Kita masih ada waktu sampai 11.30. Oke, yang masih ingin bergabung pastikan nanti minggu depan masih ketemu lagi deh dengan Mas Agung dan Mas Deva. Jadi kalau nanti ada pertanyaan yang belum bisa terjawab, kita akan coba jawab di sesi 5 menit pertama minggu depan ya Mas Deva dan Mas Agung. Oke, nah ini dari Mbak Angela Florencia. Mbak Angela adalah sepertinya seorang guru di Slamet Riyadi. Ini Cijantung ya, daerah rumah dekat saya nih ya. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara menggunakan Facebook Ads? Apakah sama seperti Facebook yang biasanya? Oke, monggo Mas Agung atau Mas Deva yang mau menjawab silahkan. Deva mungkin mau boleh jawab. Halo Bu Angela, untuk Facebook Ads sebenarnya sama gunainnya. Kita tetap harus punya satu akun Facebook yang pribadi memang, atau kita mau buat akun yang baru juga boleh. Lalu kita di situ kita buat satu akun Business Manager namanya. Jadi dari Business Manager kita buat satu akun, dan dari situ di dalam Business Manager ada advertising account. Jadi kita buat iklannya semua di advertising account itu. Jadi tetap sama-sama di domain facebook.com. Mantap. Oke, jadi intinya sama ya. Oke, kalau saya juga boleh bertanya nih, ini sebelum saya ke Pak Esa. Jadi kalau biasanya di Facebook kita ya,
tiba-tiba apa yang sering kita foto-foto kita gitu ya, tiba-tiba bisa jadi iklan. Itu kenapa ya Mas Deva, Mas Agung? Itu tiba-tiba dia tulis jadi sponsor, terus kalau kita mau kita tinggal klik gitu loh. Itu apakah memang secara sistem begitu atau gimana tuh Mas Agung atau Mbak? Mungkin ya Deva boleh. Oh ya, mungkin itu sepertinya kayak kita dikasih pilihan, soalnya seperti di Facebook gitu kan, seperti di Instagram juga ada ya, yang beberapa post bisa, kalau account-nya itu bisnis account, ada satu post yang bisa dipromot. Nah, mungkin di Facebook itu juga sama, soalnya Ya, betul. kita bisa mempromosikan page kita sendiri, diri kita sendiri gitu kalau di Facebook ya. Ya, balik lagi, Facebook juga kan bisnis ya. At the Oke. end, dia kan cari uang dari ads itu kan gitu, dengan orang membayar mengiklankan, kemudian Facebook dapat uang dari situ. Makanya Facebook pun menawarkan ke kita apakah postingan kita ini mau dijadikan sebagai ads gitu kan oleh kita. Kalau mau ya kita tinggal lakukan sponsor di situ untuk berbayar gitu. Ya, oke, thank you. Berarti ini kita juga harus hati-hati ya, dan ternyata juga kita ada kemudahan. Oke, izin bertanya dari Pak Esa, sebelum membuat ads-nya, apakah ada customer insight yang bisa kita pakai agar tidak salah target, agar tidak boncos? Aduh, ini pakai boncos nih ya. Oke, mungkin ada. Deva nih expertnya nih. Iya. Halo Pak Esa. Iya, sebanyak kan soalnya yang bilang udah iklan keluar budget bisa 2 juta, 3 juta, 4 jutaan gitu, masih bocos gitu kan ya. Itu emang customer insight sangat kepake. Nah, tapi ini pas juga nih, pas tanggal bulan ini gitu. Customer insight itu ada sebelumnya. Namanya audience insight di Facebook. Jadi kita bisa ke bagian audience, lalu kita ke audience insight. Nah, di situ kita bisa masukin, misalnya interest-nya, misalnya interest-nya tadi sabun mandi, kebersihan misalnya gitu. Saya nggak kepikiran yang lain. Nah, itu kita bisa lihat umur berapa. Jadi kita masukin 25 sampai 60 misalnya. Kalau misalnya kita masukin itu, kita lihat ini orang-orang yang ngeklik iklan ini banyak nggak umur segini yang suka sama yang interest dengan sabun mandi misalnya. Itu ada kelihatan angkanya naik. Tapi kalau misalnya umurnya kita kecilin dan daerahnya kita kecilin lagi, misalnya umurnya hanya 20 sampai 30. Lalu areanya hanya Jakarta. Nah, itu bisa jadi iklannya kliknya lebih besar atau lebih tinggi. Nah, kita tinggal coba-coba aja. Jadi semuanya memang trial dan error. Nah, tapi ini saat ini tuh pas banget, mereka Facebook itu Juni 2021 kemarin, mereka baru menghilangkan fitur Audience Insight ini. Saya juga nggak tahu kenapa. Jadi memang banyak orang-orang yang nanya-nanya juga. Saya juga lihat video-video di YouTube juga banyak orang yang bilang, ini Audience Insight sudah hilang, kita pakai apa gitu. Nah, sebenarnya banyak software-software third party, website third party yang bisa mengakses data itu. Tapi beberapa ada yang bayar, ada yang gratis. Nah, kalau misalnya dari Facebook-nya sendiri, dibilangnya Audience Insight-nya ini pindah ke, mereka baru mau mengubah satu tampilannya semua jadi namanya Business Insights kalau nggak salah. Nah, itu nanti semuanya akan diubah ke situ, jadi mungkin nanti ke depannya bisa diakses lagi gitu. Tapi dalam bentuknya beda. Tapi tapi kalau menurut saya udah pasti mereka nggak akan hilangin fiturnya, karena itu yang bikin Facebook-nya ads-nya sukses, dan mereka butuh iklannya sukses kan ya, supaya mereka dipakai terus. Oke, terima kasih Mas Deva. Mas Esa, terima kasih juga atas pertanyaannya. Thank you Mas Deva. Ya, untuk Amelia ada pertanyaan, adakah minimal budget dengan minimal durasi agar ads tersebut bisa lebih efektif, dan apakah ada tips agar iklan kita memberikan hasil yang baik? Sekalipun pihak kompetitor juga sedang melakukan ads atau agar bisa bersaing dengan ads kompetitor. Gimana ini caranya? Minimal budget dengan minimal durasi. Oke, minimal durasi. Oke, agar bisa bersaing dengan ads kompetitor ya. Halo Amelia, halo Bu. Minimal budget tuh sebenarnya ada. Jadi sehari kalau nggak salah
paling dikit bisa 15.000 itu sudah bisa. Jadi 15.000 rupiah per hari itu udah bisa kita pakai untuk jalanin ads, tapi pasti hasilnya beda ya, sesuai budgetnya. Lalu tips untuk iklan memberikan hasil yang baik. Oke, jadi pertama Ibu pasti harus lihat dulu kompetitor Ibu kan ya, Bu. Jadi kita pelajari dulu ads-nya, kompetitornya seperti apa, audiens mereka seperti apa, dan yang paling penting, kita lihat hasil ads-nya itu bagus atau enggak. Jadi kalau ads-nya, likes-nya banyak, komennya banyak, itu bisa jadi bagus ads-nya. Nah, kalau misalnya ads itu bagus, satu cara yang pertama kita bisa lakukan, kita tiru bentuk ads-nya. Karena memang itu yang sudah terbukti jalan dan hasilnya bagus. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita juga bisa yang namanya A/B testing. Jadi kita tes 2 bentuk iklan berbeda, lalu kita masukkan budgetnya sama, kita tes seminggu atau 2 minggu, lalu kita lihat mana iklan yang lebih bagus, yang lebih efektif. Jadi Ibu bisa hemat waktu dan bisa jalan ads itu masing-masing langsung berbarengan. Nah, untuk ads yang berhasil itu nanti budgetnya ditambahkan dari ads yang kurang berhasil ini. Jadi nanti Ibu bisa dapetin ads yang lebih berhasil, lebih efektif, dan lebih menghasilkan return-nya, Bu. Oke, ini rasanya nanti kayaknya PSSDM dengan bantuan DigiPro kerjasama ini kayaknya harus ada nih latihan setelah setelah fundamental, terus nanti ke advance tentang praktek ya, prakteknya. Iya. Oke, ditunggu ya Mas Agung. Oke, dari Ibu Maitika bertanya Mas Deva, mohon bantuannya bagaimana cara memperbaiki FB Ads yang dibatasi. Saya sudah mengajukan tapi tetap dibatasi, akhirnya FB saya sudah tidak bisa iklan lagi. Mohon bantuannya. Ini udah mulai udah pernah rupanya ya, silakan. Kalau Bu Maitika dibatasi itu sebenarnya ada beberapa ya. Ini saya nggak tahu Ibu dibatasinya yang mana. Tapi kalau misalnya dibatasinya sampai nggak bisa dipakai lagi, itu biasanya karena account-nya disabled kan, Bu. Jadi kalau account disabled, itu biasanya ada dua masalah. Yang pertama, masalah pembayaran. Jadi Ibu bisa cek di pembayarannya, apakah threshold-nya ya, ada batasnya yang Ibu sudah limit, terus belum terbayar, atau mungkin threshold itu terlalu kecil. Jadi Ibu nanti perlu naikkan limitnya supaya budget dari iklan Ibu tuh bisa jalannya lancar. Jadi kalau misalnya budgetnya kecil tuh selalu dibayar, nanti lebih sering dia stuck di situ. Jadi kalau digedein range-nya itu bisa lebih terbayarnya bisa lebih jangka waktunya lebih panjang gitu kalau aku bilangnya. Nah, lalu yang kedua bisa jadi dari ads-nya sendiri. Kalau dari ads-nya sendiri itu terlalu banyak tulisan, ads-nya terlalu gambar-gambarnya yang inappropriate gitu, atau misalnya sangat bentuk iklannya tuh yang nggak ada gambarnya, lalu bentuknya nggak bisa diakses Facebook lah, intinya Facebook kayak gitu. Itu mereka suka reviewnya nggak berhasil, lalu dalam 24 jam pasti juga account-nya di-cancel. Jadi ads-nya di-cancel, lalu kalau memang itu sering terjadi, account-nya bisa disabled gitu, Bu. Oke, itu jadi sepertinya memang harus ada teknik-teknik sendiri untuk gambar, sehingga nanti gambar kita tuh pasti masuk untuk advertising-nya di Facebook gitu kayaknya ya. Iya. Karena kalau kita sembarang aja, terlalu banyak tulisan, mereka juga pasti tidak mau. Jadi itu memang benar harusnya ada workshop tambahan dan follow-up dari workshop ini sepertinya. Wow, ini pasti teman-teman yang dengar udah senang banget. Nggak tahu nih Mas Agung sama Mas Deva nih kayaknya, aduh Bu Kapri ini terus-terusan ya. Nih kalau mau kerjasama nih sama Bu Kapri TTM, teman tapi bisa gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mas Deva, Mas Agung dari Bu Alfiona, ini masih mahasiswi sepertinya ya, mengenai iklan yang tadi disampaikan atau yang tadi dibahas. Misalnya nih, kita sedang membicarakan produk mobil di real life
kemudian kita membuka akun sosial media seperti Facebook atau IG-nya, dan yang muncul juga mobil. Nah, ini apakah ada fitur yang mempengaruhi privasi pada setiap akun dengan munculnya iklan yang dibahas pada pembicaraan? Ya, jadi Bu Alfiana mau tahu nih, ini kenapa ini Facebook kok bisa kepo banget? Kepo banget, iya. Tahu banget. Silakan. Sebetulnya kalau mungkin saya coba jawabnya Ya, gini. Sebetulnya kalau bicara soal privacy, pastinya smartphone kita atau komputer kita itu ya nggak bisa lah mendengar apa yang sedang kita diskusikan ya. Kalau memang nggak terkoneksi dengan telepon misalnya gitu ya, atau kalau misalnya kita nggak posting sesuatu atau kita nggak update sesuatu baik itu di Facebook, Instagram dan lain sebagainya gitu. Tetapi intinya bicara soal kegiatan kita di real life, terus kita ngomongin soal mobil, terus kok tiba-tiba muncul iklannya di Facebook gitu ya, itu mungkin kita pernah memposting sesuatu atau kita pernah masuk story IG atau apa gitu ya, terkait dengan komunikasi kita yang kita lakukan di real life, itu mungkin ya teorinya. Tetapi kalau bicara soal kok kadang kita lagi lagi cari-cari tentang mobil gitu, tapi terus tiba-tiba muncul iklannya mobil. Tadi ada Facebook Pixel atau ada cookies gitu ya yang bisa mengcapture apa yang kita lakukan ini, kemudian muncul dan di-reference sama sosial media atau sama website lain gitu ya, termasuk Facebook, untuk dijadikan sebagai kita ini adalah look like audiensnya mereka. Bahkan apa yang kita posting, misalnya kita posting foto kita dengan mobil gitu ya, kita posting foto kita dengan mobil, Facebook itu bisa membaca bahwa ini adalah foto satu orang dengan mobil warna hitam dengan merek tertentu. Secara code-nya itu Facebook bisa baca itu, dan itu dijadikan sebagai audiensnya dia yang saya adalah penyuka mobil gitu. Ya, itu benar banget Pak Agung. Saya juga pernah ya, gara-gara klik sekali misalnya tentang, tadi kalau kita bicara mobil ya, klik sekali tentang iklan mobil, terus besoknya itu saya di Facebook saya tuh banyak sekali iklan mobil. Sponsor tuh keluar secara ini ya, secara bergantian. Jadi kita memang harus hati-hati di sosial media. Oke, ini pertanyaannya makin banyak. Kita masih punya waktu 8 menit. Saya tetap bacakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan terus menulis di chat. Saya sudah minta bantuan Mbak Eka untuk memberitahukan ke saya jika teman-teman yang ada di live YouTube mau bertanya, itu juga boleh, silakan. Oke, dari Pak Al-Rafiq dari ITL Trisakti, jadi seorang mahasiswa, ini mahasiswanya ini rajin-rajin semua ya. Bagaimana etika pelaku ads atau pengiklan dalam menyikapi sebagian pengguna atau user yang merasa terganggu dengan iklan yang bermunculan di halaman Facebook atau IG mereka? Oke, itu caranya mungkin gampang ya, dinaikkan aja ya Pak ya, jadi private gitu. Silakan. Bagaimana supaya kita ini nggak dapat iklan banyak-banyak gitu mungkin ya. Sebetulnya mungkin kalau bicara soal kita sebagai pengiklan misalnya gitu ya, kita sebagai pengiklan, gimana nih kita menyikapi user yang memang merasa terganggu. Kita sebagai pengiklan sebetulnya tidak bisa melakukan apa-apa terhadap itu, karena yang kita lakukan adalah kita coba melakukan proses iklan, kemudian kita cari target audiensnya, maka Facebook secara otomatis akan melempar itu ke target audiens yang sudah kita set gitu kan. Tetapi ketika misalnya kita sebagai user itu merasa terganggu, ada fitur report sebetulnya gitu kan di Facebook gitu, itu bisa kita lakukan. Tetapi sebagai pengiklan kita tidak bisa melakukan apa-apa, karena memang yang kita set adalah si audiensnya itu tadi. Dan kenapa itu muncul di page-nya kita? Mungkin karena ya Facebook menganggap kita ini adalah sebagai bagian dari audiens iklan tersebut gitu. Oke, terima kasih Pak Agung. Pak Agung, sebelum saya membacakan yang pertanyaan terakhir, dan nanti mungkin Pak Agung siap-siap nih kalau ada dari tim untuk mempromosikan DigiPro selaku sponsor kita pada pagi hari ini, dan juga ada Jamkrindo yang dimana Jamkrindo support dengan kegiatan kita untuk supaya UMKM yang ada menjadi lebih baik dan berhasil, tentunya dengan disupport dengan Jamkrindo dan DigiPro
DigiPro, teman-teman di UMKM akan selalu bisa bersaing dan sehingga produk-produk yang dihasilkan itu bisa terus sustain ya, terus bisa laku, dan kita berharap di antara kita yang hadir di sini pun ini adalah sebuah network yang dimana network ini tolong digunakan supaya nanti kalau ada iklan-iklan di antara kita juga bisa saling membantu. Biasanya kalau kita jualan itu lebih enak tuh kalau yang kenal dulu ya, saling membantu. Karena kita percaya kalau kita sekarang membantu teman-teman yang ada, nanti suatu saat kita juga pasti dimudahkan. Oke, sebelum saya ke Pak Agung atau Mas Deva untuk acara DigiPro-nya, saya akan membacakan pertanyaan terakhir yang dimana nanti pertanyaan yang lain bisa kita simpan untuk minggu depan. Dari Pak Hendra Chandra, Kupang. Wow, ini jauh sekali ya. Ini seorang pegawai yang mungkin nantinya akan hijrah menjadi menjadi salah satu pelaku untuk UMKM ya. Apa perlu ini kita mempunyai tim IT untuk mengcover segala aktivitas Facebook Ads? Karena kadang customer tuh ingin sesuatu yang baru, bukan hanya yang biasa-biasa saja. Terus bagaimana mengantisipasi down server dari aplikasi tersebut? Wah, pertanyaannya udah mulai detail nih. Ini udah mulai panas. Oke, silakan Pak Agung atau Mas Deva. Deva, mau? Silakan. Boleh ya. Saya juga masih cerna ini. Ya, kadang-kadang memang kalau misalnya saya nih Mas Deva, ini saya orangnya nggak senang ribet-ribet, jadi kayaknya harusnya ada tim IT. Tapi sebetulnya kalau kita suka IT, mungkin kita bisa sendiri ya, mungkin ya. Nah ini mungkin bisa Mas Deva bantu. Iya, baik. Yang nanya, halo Pak Hendra. Untuk tim itu pasti perlu Pak. Kalau tim IT, tapi tim IT-nya juga sebenarnya IT yang memang mereka sudah experience di digital marketing ya. Dan saran saya sebenarnya timnya itu harus yang memang bisa technical-nya dan punya sense marketingnya. Soalnya kalau mereka hanya bisa technical Facebook Ads-nya, tapi mereka nggak bisa create konten yang marketingnya itu, iklan Bapak mau budgetnya sebesar apapun juga iklannya nggak akan bagus, nggak akan berhasil. Jadi gabungan dari IT, tim marketing yang tahu bagaimana cara promosikan, cara marketing communication-nya, dan juga copywriting. Karena tim copywriter-nya itu sangat penting. Di dunia online tuh kita nggak bisa ngomong langsung. Jadi semua apa yang kita tulis di konten kita, itu harus bisa membawa, yang tadi saya bilang, bahwa orang dari poin A ke poin C, untuk sekian detik misalnya, sekian 15 detik video. Nah itu orang-orang copywriting itu sangat diperlukan di tim ini. Jadi gabungan dari semua tim itu. Juga sesuatu yang baru, bukan hanya sekedar screen yang biasa-biasa. Iya, saya nggak, itu maksudnya apa ya Pak, screen yang biasa-biasa. Oke, intinya Pak, berarti kalau bicara tim IT, tim IT itu diperlukan, tapi tidak hanya yang tahu komputer, tapi juga berbagai macam skill yang dibutuhkan ya, dari marketing atau juga dari copywriting sendiri. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih. Bagi teman-teman yang rasanya ingin tahu mengenai DigiPro, kita akan dengarkan sedikit dari Mas Agung atau Mas Deva nih tentang DigiPro, atau ada timnya. Dan kemudian nanti kalau teman-teman yang ingin mendapatkan e-sertifikat, itu saya ingatkan lagi, Mbak Eka akan mengingatkan di kolom chat, Anda bisa mendapatkan e-sertifikat, dan jangan lupa kalau Anda ikut mengklik e-sertifikat dengan membayar 50.000, Anda mendapatkan 500.000 voucher dari DigiPro. Yang di mana DigiPro pagi hari ini adalah sponsor dari PSSDM. Silakan Pak Agung. Ya. Mungkin saya hanya ingin sharing saja sedikit sama teman-teman di sini. Jadi bicara bicara DigiPro gitu ya. Saya sering diskusi, saya juga sering ngobrol, kemudian banyak kalau webinar seperti ini dengan teman-teman pelaku UMKM gitu ya. Kadang para pelaku UMKM ini biasanya untuk
untuk bicara masalah sesuatu yang sifatnya digital, termasuk Facebook Ads ataupun Instagram Ads dan lain sebagainya, itu kepentok sana sini. Kepentok sana sininya dalam arti begini, mau hire orang IT, waduh, budgetnya berapa ya, gitu kan? Belum lagi tadi Mas Deva udah bilang, ya hire orang IT-nya jangan yang cuman ngerti IT aja gitu kan, tapi bukan ngerti komputer aja, tapi juga ngerti soal bagaimana iklan ini terus bisa jadi menjual dan lain sebagainya gitu kan. Terus kalau mau belajar sendiri gitu, banyak teman-teman yang bilang ke saya itu, wah Mas Agung, udah tua, udah nggak ngerti saya yang kayak gini gitu. Belum lagi ada yang bilang, gaptek, gue sih gaptek, katanya gimana nih gitu kan. Jadi intinya gini mungkin teman-teman, bangun digital asset ini sama seperti halnya kita membangun rumah gitu ya. Jadi ketika kita membangun rumah, itu kan bukan kita yang ngaduk semennya, bukan kita yang beli barang bahan-bahan bangunannya, bukan kita yang naik ke atas tutup atapnya gitu kan, bukan kita yang gambar sketch untuk rumahnya gitu kan, tetapi kita serahkan sama orang-orang yang memang ahli gitu kan di bidangnya gitu. Sama halnya dengan membangun digital asset gitu. Kalau misalnya kita kebingungan dengan ilmu itu, kita masih wah ini gue masih belum ngerti nih gitu kan, ilmunya tentang Facebook Ads ini seperti apa gitu. Ya salah satu caranya adalah kita bisa meng-hire orang IT itu satu, atau yang kedua serahkan pada orang yang ahli yang memang bisa membantu terkait dengan masalah Facebook Ads atau Instagram Ads ataupun kaitannya dengan strategi digital yang lainnya gitu. Nah, kami di DigiPro memang spesialisasi di situ. Salah satunya adalah kami punya Bain Digital Agency-nya kami yang memang memberikan solusi atau menjadi partner buat teman-teman UMKM terkait dengan masalah-masalah yang ada di bidang digital. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih untuk penutupnya Pak Agung. Oke, teman-teman, tidak terasa sudah jam 11.30, kita harus tutup. Dan teman-teman, saya yakin teman-teman seperti halnya dengan saya merasa banyak sekali manfaatnya. Boleh nggak kita kasih reaction kita tepuk tangan untuk Mas Deva dan Mas Agung yang pada pagi hari ini sudah banyak memberikan ilmu ya, dan berbaginya luar biasa. Saya tahu Mbak Regina angkat tangan mau bertanya, tapi sayang sudah habis. Jadi saya akan meminta Mbak Regina minggu depan, nanti pertanyaan Mbak Regina akan dimulai duluan melalui Mbak Regina ya. Boleh ya Pak Agung sama Mbak Deva, Mas Deva, kalau saya lupa saya diingatkan. Oke teman-teman, untuk penutup acara saya ingin mengabadikan foto teman-teman. Jika tidak keberatan silahkan diperlihatkan wajahnya yang ganteng-ganteng pada pagi hari ini ataupun yang cantik-cantik. Oke, bisa diperlihatkan supaya Mbak Eka bisa mengambil foto untuk menjadi menjadi iklan kita. Oh, nggak jadi iklan ya, harus menjadi fotonya menjadi file buat kami, dan kami tunggu lagi feedbacknya. Silakan melihat chat ataupun WA grupnya. Mbak Eka, silahkan. Ya, baik Ibu. Ada 4 halaman di sini. Saya akan foto dari halaman pertama dulu ya, Bapak Ibu. Sebentar. Halaman pertama 1, 2. Sebentar ada chat. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Halaman kedua 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga 1, 2, 3. Oke, terakhir 1, 2, 3. Ya, silakan Ibu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Kapri Anjaya, saya Direktur PSSDM, undur diri, dan sekali lagi sampai ketemu minggu depan di acara yang sama dengan topik yang sedikit berbeda dengan narasumber yang luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih. Super buat teman-teman yang telah mendedikasikan hari ininya untuk menimba ilmu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Agung, Pak Mas Deva, Sapri, terima kasih. Terima kasih Mas Deva, Mas Agung, semuanya, Bu Iin, ya. mahasiswa-mahasiswa ITL Trisakti. Ya, terima kasih mahasiswa-mahasiswa, semoga lebih maju. Oke, saya izin mengundurkan diri. Rizky.